Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI bulan Februari 2018, Honda menguasai penjualan wholesale domestik dengan angka 339.152 unit, yang berarti angka itu lebih tinggi dari penjualan Yamaha yang hanya berhasil mencatatkan 85.429 unit, Kawasaki dengan 10.456 unit, dan Suzuki yang hanya dengan 4.500 unit. Dengan data yang ada, kita bisa simpulkan Honda memang raja dalam hal penjualan dan Honda memanglah penguasa motor sejati di Indonesia. Namun meskipun menjadi penguasa dengan presentasi pangsa pasar mencapai 70%, penjualan Honda ini terbantu dari dua motor ikonik yang nggak mungkin kayaknya disuntik mati sampai kapanpun, yaitu Honda Beat dan Vario. Kedua motor tersebut menjadi ujung tombak penjualan Honda. Namun, walaupun menguasai pasar sampai 70%, masyarakat tidak selalu menerima produk keluaran dari Honda karena ada satu motor matic Honda yang benar-benar nggak diterima masyarakat Indonesia. Bahkan nih sampai-sampai ada dalam satu periode tidak mengalami penjualan sama sekali, alias nol penjualan untuk motor tersebut. Dan motor tersebut adalah Honda Specie. Honda Specie Helm-in PJM FI bisa dikatakan sebagai salah satu terobosan terbaru yang dilakukan Honda pada segmen skuter matic. Kenapa? Ya karena motor matic yang dirilis pertama kali di tahun 2012 ini sudah mengusung bagasi yang sangat lega untuk ukuran motor matic yang cukup ramping, yang mana bagasi Specie memiliki kapasitas hingga 18 liter sehingga mampu memuat satu helm full face. Tapi nggak cuma bagasinya aja yang berukuran luas, tangki bahan bakar juga tergolong besar di kelasnya, yang mana tangki bahan bakar Honda Specie Helm-in mampu menampung 5 liter bahan bakar sehingga membuat pengendara tak perlu sering-sering mengisi bensin ketika melakukan perjalanan jarak jauh. Di samping itu semua, tempat duduk juga dibuat lebih lega dengan menggunakan material berkualitas tinggi. Kemudian Honda juga membekali motor ini dengan fitur terbaru yaitu Automatic Headlight On yang otomatis menyalakan lampu ketika mesin dihidupkan. Lalu fitur lain yang ada pada Honda Specie ini seperti tuas pengunci rem, side stand switch atau standar otomatis, dan pengaman kunci otomatis bermagnet sudah digunakan. Cukup lengkap sebenarnya. Ditambah mesinnya juga sebenarnya ya oke-oke aja lah, yang mana Honda Specie menggunakan mesin tipe 4 tak SOHC berpendingin udara dengan kipas, full injection berkapasitas 108 cc. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini diklaim mampu menyemburkan tenaga maksimal di 8,67 PS pada putaran 8.000 rpm. Ya, cukup lemot sih sebenarnya jika mengingat bodinya yang cukup bongsor. Dengan desain yang ada dan spesifikasi mesin yang ada, seharusnya motor ini ya bisa bersaing dengan motor matic Honda lainnya seperti Honda Vario ataupun Honda Beat. Namun ternyata sejak awal kemunculannya, motor ini benar-benar ya biasa aja dalam hal penjualannya, tidak pernah mendapatkan penjualan yang signifikan. Dan puncak-puncak keterpurukan motor ini ada pada tahun 2018, yang mana di bulan Januari 2018 motor ini hanya laku terjual sebanyak 28 unit aja, sedangkan di bulan Februarinya tidak ada penjualan sama sekali alias 0 unit. Kenapa bisa? Padahal harganya ini motor cukup terjangkau, yang mana hanya di 14 jutaan aja. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa Honda Specie tidak laku. Yang pertama, ground clearance atau jarak ke tanah motor ini sangat rendah sehingga sering menyangkut ketika melintasi polisi tidur. Selain itu, walaupun memiliki jok yang cukup luas, namun jok Honda Specie banyak yang bilang cukup keras. Kemudian karena motor ini memiliki bodi yang cukup besar, ini membuat pergerakan dan manuver Specie menjadi kurang lincah dan motor Specie menjadi sering bergetar, entah kenapa. Lalu karena mesinnya yang hanya 108 cc dan bodinya yang bongsor, Honda Specie menjadi agak sedikit lemot. Bukan agak sih, lemot banget jika dibandingkan dengan Honda Beat. Ya gimana nggak mau lemot pakai bodi bongsor tapi mesinnya mirip Honda Beat? Ya KO. Dan yang terakhir, kenapa motor ini nggak laku? Ya karena desain keseluruhan motor ini kurang disukai konsumen yang lebih menggemari lakukan desain tajam dan sporty. Ya lagian aneh aja sih Honda, di era desain mau ketajam-tajaman kala itu, dia malah bikin desain ngebulet. Ya udah, amsyong. Namun sebelum kemerosotan penjualan di tahun 2018, motor Honda Specie emang bener-bener nggak bisa diandalin dalam hal penjualan. Dengan demikian, Honda mencoba cara lain untuk memasukkan motor CBU dari Vietnam yang bernama SH150i untuk membantu mendorong penjualan pada tahun 2017. Motor ini langsung masuk di kelas kategori premium di Indonesia. Lawan utamanya yaitu Piaggio Liberty dan Medley. Dan harganya juga mirip-mirip dengan motor-motor tersebut. Yang mana saat pertama kali diluncurkan harga SH150i adalah sekitar 44,9 juta rupiah. Sebagai motor premium yang diimpor dari Vietnam, SH150i sudah menggunakan beragam fitur canggih seperti Smart Key System yang terdiri dari switch on-off,
answer back system, dan anti-thief alarm system yang terintegrasi dalam satu unit remote. Selain itu, ada juga fitur standar samping otomatis di mana mesin tidak bisa menyala jika standar dalam posisi turun, power charger, kapasitas tangki 7,5 liter, dan bagasi yang bisa menyimpan helm full face. Kemudian untuk mesinnya, SH150i menggunakan mesin SOHC 153cc PGM-FI dengan output tenaga maksimal mencapai 14,6 dk pada 8.350 rpm dan torsi puncak di 13,9 Nm pada 6.500 rpm. Cukup oke kan? Tapi sayangnya, sekali lagi harapan Honda harus pupus untuk mendapatkan penjualan yang bagus. Karena motor SH150 ini sama aja seperti Honda Specie, nggak laku. Yang mana dalam 7 bulan penjualannya di tahun 2017 awal, motor ini hanya laku di 140 unit aja. Dan di tahun 2018, dalam periode Januari sampai Juni, cuma 2 unit aja. Dengan memiliki nasib yang sama seperti Honda Specie, akhirnya pada tahun 2018 akhir, Honda Specie disuntik mati, dan juga SH150 juga di stop penjualannya. Kenapa Honda Specie dan SH150i gagal total? Ya, kalau Honda Specie ya dilihat dari faktor apapun selain harganya, ya kalah jauh dari Honda Vario, dan masyarakat lebih memilih Vario yang lebih bertenaga dan memiliki desain yang lebih bagus. Kemudian untuk kasus SH150i ya mending beli PCX 160 karena pasarnya ya udah jelas, desainnya juga jelas, dan yang pasti spare partnya juga jelas. Jadi nggak usah premium banget kalau ngeluarin motor jika harga motor tersebut masih di bawah 50 jutaan. Kemungkinan besar ya orang nggak mau. Tapi walaupun Honda Specie ditolak mentah-mentah di Indonesia, namun di Jepang motor ini ya bisa dibilang cukup laku. Bahkan sampai saat ini masih ada generasi terbarunya. Secara keseluruhan ya desain terbarunya ya memang masih segaris dengan Specie yang ada di Indonesia, tetap terlihat bongsor dan bulat. Tapi ada perbedaan pada desain headlampnya yang menjadi lebih menyudut. Selain itu, lampu sennya juga memiliki bentuk yang sedikit menyipit di bagian atasnya. Kemudian lakukan pada sayap depan juga sedikit lebih tegas dengan sudut yang lancip dibandingkan versi Indonesianya. Lalu Specie versi Jepang ini juga punya cover bodi samping yang terlihat lebih besar, dengan bagian ujungnya yang menyambung ke bagian bawah dek tengah. Di sektor kaki-kakinya seperti velg yang digunakan motor ini juga cukup berbeda dengan versi Indonesianya, di mana Specie versi Indonesia menggunakan velg dengan palang 5, sementara di Jepang velgnya lebih modern dengan bentuk palang 8 tipis. Ya walaupun ada beberapa perbedaan, namun secara garis besar Honda Specie Jepang ini ya mirip seperti Specie di Indonesia. Jika melihat Honda Specie Jepang, kita menjadi kepikiran, gimana kalau motor ini dijual di Indonesia lagi? Apakah akan laku? Kemungkinan besar ya sama aja sih, nggak bakal laku. Kenapa? Ya kalau dipikir-pikir semakin kesini selera desain Indonesia dan Jepang kayak semakin sedikit berbeda. Selera Indonesia sampai saat ini masih fokus pada motor yang mempunyai bentuk sporty yang mana memiliki lekukan bodi agresif dan tajam-tajam. Lihat aja Aerox, bentuknya agresif banget, dan motor tersebut laku dan menjadi primadona. Kemudian lihat aja NMAX terbaru misalnya, lekukannya ya lumayan tajam-tajam. Lalu Honda PCX yang memiliki lekukan yang tajam juga. Honda Vario pun sama. Ya intinya semuanya harus tajam-tajam. Kalau di Jepang, semua yang tajam-tajam seperti mulai ditinggalkan lagi. Sebagai contoh nih Honda Specie tadi. Namun di luar dari motor ada mobil Honda Jazz. Honda Jazz saat ini di Indonesia cuma sampai 3 generasi aja, yaitu di GK5. Kenapa Honda Jazz didiscontinue padahal mobil tersebut mobil yang sangat laku? Ya karena generasi keempatnya memiliki tampilan yang kayak gini. Dengan tampilan desain yang kayak gini, Honda nggak berani masukin Honda Jazz Gen 4 karena selera desainnya sudah berbeda. Ya semua ini memang kalah desain. Coba aja desainnya yang lebih menarik. Ya setidaknya selera Indonesia. Kemungkinan Honda Specie ya bisa laku dan bertahan layaknya Honda Beat dan Vario. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.